بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير Mandeans, disebut juga Sabian atau Mandayan, adalah sebuah kelompok agama minoriti yang mengikuti ajaran Nabi Yahya. Mereka dianggap sebagai salah satu agama kuno yang masih wujud hingga kini, terutama di Irak dan Iran. Dalam tradisi Islam, Mandeans sering dikaitkan dengan kelompok Sabi'un yang disebut dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Al-Hajj ayat 17, dan Al-Ma'idah ayat 69. Namun, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya Sabi'un yang dimaksudkan dalam Al-Quran. 1. Sebahagian ulama, seperti Ibnu Abbas dan Mujahid, menganggap Sabi'un sebagai sebuah kelompok yang mengikuti agama Samawi sebelum Islam, tetapi tidak jelas identitinya. Ada yang berpendapat mereka adalah penyembah bintang atau pengikut falsafah kuno. 2. Ulama lain seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir, ada yang mengaitkan Sabi'un dengan Mandeans karena mereka juga mengamalkan ritual pembaptisan seperti Nabi Yahya. Namun, sebahagian ulama menolak pendapat ini karena Mandeans tidak sepenuhnya mengikuti syariat Islam atau ajaran kitab Samawi yang asli. 3. Pandangan fiqh tentang status Mandeans. Sebahagian ulama klasik seperti mazhab Hanafi memberikan status ahli kitab kepada Sabi'un yang bermaksud mereka dilindungi dalam negara Islam dengan membayar jizyah. Ulama lain seperti mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mengiktiraf mereka sebagai ahli kitab karena tidak jelas kitab suci mereka. Mandeans, Sabian kadang-kadang dikaitkan dengan Sabi'un dalam Al-Quran, tetapi identiti sebenar Sabi'un masih diperdebatkan. Sebahagian ulama memberikan mereka status ahli kitab, sementara yang lain menganggap mereka di luar ahlul kitab. Namun, mereka tetap dihormati sebagai kelompok agama minoriti dalam sejarah Islam. Ajaran Mandean, Mandaism, adalah sebuah agama monoteistik kuno yang berpusat pada penyembahan Tuhan yang disebut Hayy Rabbi, yang Maha Besar, dan mengikuti ajaran Nabi Yahya bin Zakaria. Erlaku Sulama, asal-usul Mandeans. Menurut ulama Muslim, ulama klasik Muslim seperti Ibnu Nadim dalam Al-Fihris, Al-Biruni dalam Al-Athar Al-Baqiyah, Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal, menyebut kelompok ini dengan nama Syabi'ah atau Syabi'un yang sering dianggap sebagai pengikut ajaran Yahya. Mereka diyakini sebagai kelompok yang mempertahankan tradisi baptisan dan ritual penyucian air. Menurut ulama Muslim, asal-usul mereka bisa ditelusuri. Mereka dianggap sebagai pecahan dari pengikut Nabi Yahya yang tidak mengikuti Isa maupun Yahudi Rabbinik. Beberapa ritual dan kepercayaan Mandean memiliki kemiripan dengan kepercayaan Mesopotamia kuno, seperti penyembahan terhadap dewa air, mirip dengan Enki. Ajaran mereka memiliki unsur dualisme, terang versus gelap, yang mirip dengan aliran Gnostik awal. Menurut catatan sejarah Islam, Mandean awalnya bermukim di Irak Selatan, sekitar wilayah Basra dan Syat al-Arab, Khuzestan, Iran Barat Daya. Mereka hidup di sekitar sungai Eufrat dan Tigris karena air memegang peran penting dalam ritual mereka. Dalam perkembangannya, komunitas Mandean
terus menyusut akibat tekanan politik dan agama. Saat ini, mereka tersebar di Irak, komunitas kecil di Baghdad dan selatan, Iran, terutama Ahvaz, diaspora, Swedia, Australia, Amerika, akibat perang dan penganiayaan. Al-Shahrastani menggolongkan mereka sebagai Ahl Al-Kitab, orang yang memiliki kitab suci, karena memiliki kitab Ginzarba. Sebagian ulama menganggap mereka sebagai penyembah bintang, seperti kaum Sabian Haran, tetapi ini adalah kesalahan identifikasi. Dalam hukum Islam, mereka kadang dianggap jimmi, dilindungi, karena monoteistik dan memiliki kitab suci. Mandean adalah komunitas religius kuno yang diyakini oleh ulama Muslim sebagai pengikut Nabi Yahya. Mereka bertahan di wilayah Mesopotamia, Irak, Iran, tetapi kini terancam punah. Meski berbeda keyakinan, beberapa ulama klasik memberikan mereka status khusus dalam masyarakat Muslim. Konsep ketuhanan dalam ajaran Mandean, Mandaisme, dipandang berbeda oleh para ulama Muslim karena keyakinan ini tidak sesuai dengan akidah Islam, terutama dalam hal tauhid. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pandangan ulama Muslim tentang konsep ketuhanan Mandean. Islam menegaskan keesaan Allah, tauhid tanpa sekutu, sementara Mandean memiliki konsep ketuhanan yang kompleks dengan adanya entitas cahaya dan kegelapan. Dalam Mandeisme, Hayy Rabbi, yang maha hidup, dianggap sebagai Tuhan tertinggi, tetapi ada juga entitas lain seperti Petahil, pencipta dunia material, yang memiliki peran dalam kosmologi mereka. Ulama Muslim menganggap ini sebagai penyimpangan dari monoteisme murni karena menyerupai dualisme, pertentangan antara terang dan gelap. Islam mengakui Yahudi dan Nasrani sebagai Ahlul Kitab, tetapi Mandean tidak termasuk dalam kategori ini menurut mayoritas ulama. Beberapa sarjana Muslim klasik tidak menyebutkan Mandean sebagai pengikut Nabi yang diakui dalam Islam. Ulama Muslim seperti Ibnu Nadim dalam Al-Fihris menyebutkan kelompok Sabian yang mungkin terkait Mandean memiliki kepercayaan campuran antara bintang, filsafat, dan dualisme. Konsep Mandean tentang dunia cahaya versus kegelapan mirip dengan ajaran Manikeisme dan Zoroastrian yang ditolak dalam Islam. Islam menekankan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sedangkan Mandean tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki struktur ketuhanan yang berbeda. Ulama Muslim umumnya tidak mengakui konsep ketuhanan Mandean karena dianggap tidak memenuhi prinsip tauhid Islam. Meski demikian, dalam sejarah, sebagian fuqaha, seperti yang merujuk pada Sabian, memberikan status jimmi, perlindungan kepada mereka sebagai ahli kitab, tetapi ini masih diperdebatkan. Mandean, juga dikenal sebagai Sabian, adalah sebuah kelompok keagamaan yang berasal dari Timur Tengah, terutama Irak dan Iran, yang mengikuti ajaran Yahya bin Zakaria. Mereka memiliki kitab suci sendiri, yaitu Ginzarba, dan menjalankan ritual seperti pembaptisan, masbuta, serta menghormati air sebagai unsur suci. Sebagian ulama klasik, seperti Ibnu Abbas dan Mujahid, menganggap Sabian sebagai penyembah bintang atau kelompok yang mirip dengan Majusi. Ulama lain, seperti Imam Malik dan Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa Sabian adalah kelompok yang tidak memiliki kitab suci yang jelas, sehingga status hukumnya berbeda dengan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebagian modernis dan sejarawan mengaitkan Sabian dengan Mandeans karena mereka mengklaim sebagai pengikut Yohanes Pembaptis dan memiliki tradisi keagamaan yang mirip dengan kelompok kuno yang disebut dalam Al-Quran. Jika dianggap sebagai Ahlul Kitab, sebagian ulama, seperti Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa jika Mandeans benar-benar pengikut Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya alaihi salam, maka mereka bisa dianggap sebagai Ahlul Kitab, sehingga umat Islam boleh berinteraksi dengan mereka dalam hal muamalah, perdagangan, pernikahan dengan wanita mereka, dan lain-lain. Jika dianggap bukan Ahlul Kitab, jika dianggap sebagai penyembah bintang,
atau kelompok tanpa kitab suci yang jelas, maka mereka tidak termasuk ahlul kitab, sehingga hukum interaksi dengan mereka lebih terbatas. Ritual mandeans dalam pandangan Islam, pembaptisan, masbuta. Dalam Islam, tidak diakui karena syariat Nabi Yahya alaihi salam telah dihapus dengan datangnya Islam. Penyembahan terhadap air dan benda langit, jika mengandung unsur penyekutuan Tuhan, syirik, maka bertentangan dengan tauhid Islam. Status mandeans dalam Islam masih diperdebatkan, tergantung apakah mereka dianggap sebagai penerus ajaran Nabi Yahya alaihi salam atau kelompok lain. Jika dianggap sebagai ahlul kitab, umat Islam boleh berinteraksi dengan mereka dalam hal duniawi, tetapi tidak boleh mengikuti ritual keagamaan mereka. Jika dianggap bukan ahlul kitab, maka umat Islam harus menjaga akidah dan tidak meniru praktik ibadah mereka. Menurut ulama Muslim, mandean termasuk dalam kategori ahli kitab, orang yang memiliki kitab suci atau tidak, tergantung pada interpretasi. Beberapa pendapat ulama, karena mereka memiliki kitab suci dan mengikuti ajaran monoteistik, meski berbeda dengan Islam, beberapa ulama klasik seperti Ibnu Hazm dan Asy-Syahrastani menyebut mereka sebagai kelompok yang memiliki unsur kenabian. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 disebutkan bahwa orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in akan mendapat pahala. Sebagian ulama menganggap Sabi'in dalam ayat ini termasuk mandean. Karena kitab mereka, Ginza Rabbah, tidak diakui dalam Islam dan ajarannya berbeda dengan konsep tauhid Islam, beberapa ulama kontemporer tidak memasukkan mereka sebagai ahli kitab. Mereka juga tidak mengakui Nabi Muhammad, sehingga sebagian ulama menganggap mereka di luar perlindungan zimmi, non-muslim yang dilindungi dalam negara Islam. Terancam punah. Populasi mandean sangat kecil, sekitar 60.000 hingga 100.000 orang, dan terus menurun akibat perang, penganiayaan, dan migrasi. Diskriminasi di Timur Tengah. Di Irak dan Iran, mereka sering menghadapi tekanan dari kelompok ekstremis dan pemerintah. Pengungsi di Barat, banyak mandean yang mengungsi ke Eropa, alaihi salam, dan Australia untuk mencari perlindungan. Status teologis. Sebagian ulama menganggap mandean sebagai ahli kitab, sebagian lain tidak. Perlindungan dalam Islam. Jika diakui sebagai ahli kitab, mereka berhak mendapat perlindungan sebagai zimmi. Namun, karena populasinya kecil dan terancam, nasib mereka tetap rentan. Dalam perspektif ulama Muslim, ajaran mandean, mandaisme, sebagai salah satu agama minoritas yang dianggap oleh sebagian sarjana sebagai kelompok Sabians, Sabi'ah, yang disebut dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 62, Al-Hajj ayat 17, dapat memberikan beberapa hikmah atau pelajaran yang relevan dengan nilai-nilai Islam, meskipun secara teologis terdapat perbedaan mendasar. Berikut beberapa hikmah yang mungkin diambil. Mandean memiliki ritual pembaptisan, masbuta, yang menekankan penyucian diri dengan air, mirip dengan konsep taharah, bersuci, dalam Islam. Hikmah. Seorang Muslim bisa mengingat pentingnya kesucian lahir dan batin dalam ibadah, sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam, wudu, mandi junub, desbiana. Mandean menganggap Nabi Yahya sebagai figur utama, mirip dengan Islam yang juga memuliakannya. Quran Surah Ali Imran ayat 39. Hikmah. Menguatkan keyakinan akan kesinambungan risalah para nabi dan pentingnya keteladanan dari mereka. Mandean percaya pada Tuhan yang Maha Tinggi, Hayy Rabbi, meskipun dengan konsep yang berbeda dari Islam. Hikmah. Mengingatkan pada prinsip tauhid dalam Islam dan bahaya syirik. Ajaran mandean menekankan etika seperti kejujuran dan larangan membunuh, mirip dengan nilai Islam. Hikmah. Memperkuat komitmen pada akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan teologis seperti keyakinan mandean yang tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran membuat umat Islam tidak boleh mengadopsi ajaran yang bertentangan dengan syariat.
Hikmah diambil hanya dari aspek universal yang sejalan dengan Islam, bukan dari ritual atau dogma khusus Mandean. Sabians dalam Al-Quran masih diperdebatkan identitasnya oleh ulama dan tidak semua mengaitkannya dengan Mandean. Seorang Muslim bisa mengambil pelajaran universal dari kelompok manapun selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Namun, tetap harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Wallahu a'lam.